Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Sipah. Sebelumnya saya mohon izin kepada Bapak Dr. Adi Ansari MPDI untuk mempresentasikan hasil dari materi yang sudah saya ringkas dari jurnal yang sudah diterjemahkan pada mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Luar Sekolah. Bimbingan dan kepemimpinan. Bimbingan bertujuan untuk membantu seseorang mengatur kehidupan mereka dalam urutan yang sesuai sehingga mereka dapat mencapai tujuan mereka, melakukan apa yang mereka inginkan dan memecahkan masalah. Jenis bimbingan menurut Myers: bimbingan profesional, bimbingan pendidikan, bimbingan kesopanan, bimbingan pengabdian masyarakat, bimbingan kesehatan, dan bimbingan kepemimpinan. George R. Terry dalam bukunya Principle of Management telah mendefinisikan kepemimpinan sebagai aktivitas mempengaruhi orang untuk bekerja keras demi tujuan kelompok. Karakteristik kepemimpinan tertentu adalah umum bagi semua manajer yang sukses. Ini termasuk integritas, rasa percaya diri yang kuat, keberanian, akal, dan penilaian yang baik. Komunikasi dalam administrasi pendidikan. Komunikasi dapat dianggap sebagai proses pribadi yang melibatkan transfer informasi, dan beberapa masukan perilaku ini adalah sesuatu yang orang lakukan. Gaya manajemen dan komunikasi. 1. Pengarahan. 2. Pembinaan. 3. Pendukung. 4. Pendelegasian. 4. Keterampilan komunikasi dasar. 1. Mendengarkan, memberi, dan menerima umpan balik. 2. Ketegasan. 3. Menyelesaikan konflik. 4. Menyelesaikan masalah. Kebutuhan komunikasi dalam administrasi pendidikan. Proses pengajaran tergantung pada dua komponen utama, yaitu isi dan komunikasi. Manajemen sekolah. Konsep sekolah ideal. Sekolah yang ideal harus bertanggung jawab untuk membekali siswanya secara memadai dan dengan efisien kewarganegaraan, kejuruan, dan kualitas karakter yang menyertainya. Lembaga pengelolaan demokrasi sekolah. 1. Dewan Staf. 2. OSIS. 3. Rapat staf. 4. Panitia khusus murid. 5. Kelompok bakti sosial. Karakteristik manajemen sekolah. 1. Sains dan juga seni. 2. Fungsi dinamis. 3. Kepraktisan. 4. Proses yang berbeda. 5. Dibutuhkan di semua tingkat organisasi. 6. Aktivitas kelompok. 7. Keberadaan. Prinsip-prinsip pengelolaan sekolah demokrasi. 1. Manajemen harus fleksibel. 2. Filsafat pendidikan demokratis. 3. Kebebasan. 4. Berpusat pada siswa. Perencanaan kegiatan sekolah. Arti dan signifikasi perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan berarti proses menetapkan di muka suatu pola tindakan untuk membawa semua perubahan. Pendekatan manajemen pengajaran adalah pendekatan tidak langsung yang merangsang partisipasi verbal siswa dan mengungkapkan persepsi siswa tentang situasi guru. Langkah-langkah utama dalam penyusunan rencana: mensurvei kebutuhan sekolah, mengkaji sumber daya, menyusun rencana untuk melaksanakan rencana, untuk mengevaluasi rencana tersebut. Pendelegasian dan akuntabilitas. Delegasi wewenang. Pendelegasian wewenang merupakan fungsi penting dari orang kepala sekolah yang cakap. Kepala sekolah harus mendelegasikan kepada anggota staf pengawasan dan tanggung jawab berbagai kegiatan, seperti melakukan ujian, menjaga kebersihan sekolah, menyelenggarakan kebaktian pagi. Pendelegasian kekuasaan akan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap sekolah. Akuntabilitas. Kepala sekolah harus berhati-hati dalam memilih timnya kepada siapa mereka mendelegasikan wewenangnya di berbagai bidang. Tim mereka harus terdiri dari orang-orang yang jujur dan pekerja keras. Program pengembangan staf. Pengembangan profesional guru merupakan aspek penting dalam pendidikan staf. Itu dapat dinyatakan dalam beberapa cara. Harus ada profesionalisasi pengajaran di setiap jenjang, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Guru harus mengembangkan keunggulan profesional mereka. Karakteristik profesi.
1. Harus ada beberapa norma atau pertimbangan etika. 2. Harus ada otonomi dan pengaturan diri. 3. Memiliki pendidikan dan pelatihan jangka panjang untuk peran pekerjaan. 4. Harus ada akuntabilitas sosial. 5. Harus ada kebebasan untuk membebankan biaya yang wajar untuk layanan tersebut. 6. Harus ada asosiasi profesional. 7. Harus memenuhi kebutuhan masyarakat, bangsa, dan pribadi yang diprioritaskan untuk diberikan pekerjaan. Tujuan program pengembangan staf. 1. Untuk memahami kebutuhan, minat, dan pola perilaku siswa yang berada di masa remaja akhir mereka. 2. Mengembangkan keterampilan mengajar yang akan membantu para guru. 3. Program ini harus membantu guru meningkatkan kemampuan mereka untuk berkomunikasi. 4. Program ini harus memungkinkan para guru untuk memberikan bimbingan kepada siswanya. 5. Agar memahami permasalahan yang muncul dalam pengelolaan siswa di kelas dan menyusun strategi untuk mengatasinya. 6. Untuk memberikan bantuan khusus kepada siswa. 7. Memperkenalkan para guru baru dengan teknik tindakan penelitian dan eksperimen skala kecil. Jenis program pengembangan staf dalam pekerjaan atau dalam program. 1. Teknik konferensi. 2. Kursus penyelenggaraan. 3. Teknik simposium. 4. Kursus jangka pendek program. 5. Teknik seminar. 6. Kursus isi. 7. Teknik loka karya. 8. Institut musim panas. 9. Diskusi panel. 10. Kursus korespondensi. Perilaku guru. Perilaku guru merupakan elemen penting dari situasi mengajar. Beberapa orang berpendapat bahwa mengajar itu kreatif dan oleh karena itu tidak terukur. Aktivitasnya sangat kompleks dan sulit untuk dianalisis. Menurut analisis sistem interaksi Blender, kategori stalking guru adalah sebagai berikut. 1. Menerima menceritakan. 2. Memuji atau mendorong. 3. Menerima atau menggunakan ide siswa. 4. Mengajukan pertanyaan. 5. Ceramah. 6. Memberi arahan. 7. Mengkritik atau memberikan otoritas. Dan kategori student start adalah respon. 1. Siswa. 2. Inisiasi siswa. 3. Listening atau kebingungan. Pelatihan keterampilan sosial simulasi. Beberapa teknik sedang digunakan saat ini di bidang pendidikan di India maupun di negara lain untuk modifikasi perilaku guru. SSST adalah salah satunya. Cruikshank mengembangkan sistem pelatihan guru yang dilambangkan dengan beberapa istilah seperti bermain peran, pengajaran buatan, pengajaran pilot, pengajaran laboratorium, metode klinis, dan metode ilmiah induktif. Peran guru dalam manajemen sekolah dan administrasi tempat guru dalam masyarakat sangat penting. Dia bertindak sebagai poros untuk transmisi tradisi intelektual dan keterampilan teknis dari generasi ke generasi dan membantu menjaga lampu peradaban tetap menyala. Peran guru. 1. Sebagai pengawas. 2. Sebagai perencana. 3. Sebagai pengontrol. Peran guru dalam manajemen sekolah dan administrasi. Tanggung jawab guru. Selain mengajar, guru harus melakukan beberapa fungsi lain dan melaksanakan tanggung jawab yang utamanya adalah sebagai berikut. 1. Membantu siswa memperoleh pengetahuan. 2. Membantu peserta didik mengembangkan akhlak dan moral. 3. Untuk membantu mengatur kelas dengan benar. 4. Mengevaluasi berbagai aspek siswa termasuk karakter, kegiatan kurikuler, dan ekstrakurikuler, dan lain-lain. 5. Membantu siswa mengembangkan nilai-nilai yang sesuai dan bermanfaat bagi masyarakat. 6. Menyelenggarakan kegiatan kurikuler. 7. Untuk membantu siswa menyelesaikan masalah mereka. 8. Untuk membimbing dan menasehati siswa yang mungkin diperlukan. 9. Menjadikan siswa yang mampu menjadi warga bangsa. 10. Untuk mengembangkan kecakapan sosial pada siswa. 11. Untuk melatih siswa dalam kualitas kepemimpinan. 12. Menumbuhkan minat siswa terhadap profesi. Administrasi pendidikan di negara bagian. Pembentukan dan arah oleh pusat. Kementerian Pendidikan menetapkan kebijakan umum mengenai pendidikan yang harus diikuti di negara bagian. Ini bertujuan untuk menciptakan kesatuan budaya di antara negara-negara yang berbeda. Ini menunjuk komisi dan komit untuk mengontrol bidang pendidikan khusus. Dewan Pendidikan Negara dan Pusat. Untuk menjamin perbaikan terus-menerus dalam standar, komisi menyarankan perlunya membentuk Dewan Pendidikan seperti itu di tingkat negara bagian dan pusat. Fungsi Dewan Negara adalah untuk menetapkan standar pada akhir tingkat pendidikan dasar yang lebih tinggi dan pada akhir tingkat pendidikan menengah yang lebih rendah, dan kemudian pada akhir tingkat menengah yang lebih tinggi ketika mencakup jangka waktu 2 tahun.
Dewan Penasehat Negara. Dewan Penasehat Pendidikan telah dibentuk di hampir semua negara bagian untuk memberi nasihat kepada pemerintah negara bagian tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Beberapa negara bagian memiliki Dewan Penasehat khusus di samping Dewan atau Dewan Penasehat biasa. Dewan Penelitian dan Pelatihan Pendidikan Negara untuk menjaga hubungan yang erat dengan pemerintah negara bagian. NCERT memelihara jaringan kantor lapangan. Mereka dibantu oleh 2 orang wakil direktur bidang administrasi milik kader kelas 1 dan kelas 2 pemerintah negara selain tenaga akademik negara. Institut Teknologi Pendidikan Negara. Lembaga ini mendapat dukungan keuangan dari Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pedoman Akademik dan Teknis dari NCERT dan CIET. Ini juga mencoba untuk implementasi yang tepat dari proyek-proyek teknologi pendidikan di negara ini. Dewan Pendidikan Kabupaten. Dewan Pendidikan Kabupaten bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan dasar di daerah pedesaan. Dewan Distrik tertentu juga menjalankan sekolah menengah di negara bagian Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, dan Belanga Barat. Dewan Distrik dan Gram Panchayat bertanggung jawab untuk itu. Di negara-negara bagian lain itu dijaga oleh Jila Parishad, Panchayat Samitis, dan Gram Panchayat seperti di Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, dan Rajasthan. Administrasi Pendidikan Dasar. Sebuah undang-undang telah disahkan untuk menjalankan administrasi pendidikan pada tingkat ini di mana Dewan Pendidikan Dasar Uttar Pradesh telah dibentuk yang terdiri dari pejabat berikut. 1. Direktur yang akan menjadi ketuanya. 2. Dua wakil yang akan dicalonkan dari antara ketua Jila Parishad. 3. Seorang wakil yang akan dipimpin dari kalangan wali kota Nagar Nigam yang terorganisir. 4. Seorang wakil akan diarahkan dari ketua kota Madhya yang dibentuk di bawah UP Municipality 1916. 5. Sekretaris Pemerintah Negara Departemen Keuangan. 6. Kepala Sekolah Lembaga Pendidikan Negara. 7. 2 orang pendidik yang akan dipimpin oleh pemerintah negara bagian. 8. Seorang pejabat dengan pangkat yang setara dengan asisten direktur pendidikan. Wewenang dan fungsi Dewan Pendidikan Dasar Uttar Pradesh. 1. Menyelenggarakan pendidikan dasar dan pelatihan pengajaran. 2. Menerima hibah, bantuan ekonomi, dan pinjaman dari pemerintah negara bagian. 3. Menyelenggarakan ujian sertifikasi sekolah menengah pertama dan pelatihan dasar. 4. Untuk melakukan pekerjaan untuk pengembangan, perluasan, dan reformasi pendidikan dasar di setiap distrik negara bagian. 5. Menginspeksi sekolah dasar, sekolah biasa, dan lembaga pendidikan negeri serta mengawasinya. Pendidikan menengah. Perspektif sejarah Dewan Pendidikan Pusat pada tahun 1835 setelah mempertimbangkan rencana pendidikan Macaulay, sekolah-sekolah didirikan di India untuk mengajar sastra Inggris, sains, dan mata pelajaran lainnya. Raja Ram Mohan Roy pun setuju dengan pola pendidikan ini. Namun pada tahun 1882 Komisi Pemburu diusulkan sehubungan dengan sistem pendidikan yang berlaku bahwa pendidikan kejuruan juga harus diberi tempat. Karena tidak ada perhatian yang diberikan pada pendidikan kejuruan, masalah pengangguran menjadi semakin akut. Untuk meningkatkan standar pendidikan, komisi merekomendasikan bahwa pendidikan menengah harus diberikan hingga kelas 9 dan 1 tahun dapat ditambah ke program gelar di universitas. Kursus di berbagai mata pelajaran banyak berubah dan perhatian diarahkan pada pendidikan kejuruan. Badan Pusat Pendidikan Menengah. Organisasi ini adalah perkumpulan terdaftar didirikan pada tahun 1962. Dewan sebagai masyarakat terdiri dari sekitar 45 anggota, para eksekutif Dewan termasuk ketua penuh waktu dan dibayar, wakil ketua, sekretaris, dan sekretaris bersama. Hingga saat ini sekitar 1.100 sekolah berafilitas dengan Dewan untuk membantu meningkatkan standar pendidikan menengah di negara ini dengan mengadakan ujian sekolah menengah dan sekolah menengah atas untuk seluruh India dan sekolah lainnya yang mungkin berafiliasi dengan Dewan. Administrasi Pendidikan Menengah. Seluruh pendidikan menengah berada di bawah administrasi ganda Departemen Pendidikan Negara Bagian dan Dewan Pendidikan Menengah. Meninggalkan sekolah menengah yang berafiliasi dengan Universitas Banaras dan Aligarh dan Prem Vidyalaya yang dilampirkan dengan Institut Pendidikan Dayal-Bag. Guru-guru sekolah ini diangkat oleh Komisi Layanan Umum. Peraturan Administratif Departemen Pendidikan Negara. Komisi Pendidikan Menengah telah menyatakan jika pendidikan tidak diperlakukan sebagai masalah administrasi belaka, kami merasa bahwa Direktur Pendidikan harus bertanggung jawab terutama untuk memberi nasihat kepada Menteri, dan untuk tujuan ini kami merekomendasikan bahwa dalam hal Direktur itu sendiri bukan Sekretaris Departemen, ia harus berstatus Sekretaris Gabungan dan harus memiliki akses langsung kepada Menteri.
Fungsi keterkaitan pemerintah negara dan sekolah menengah. Dewan Pendidikan Sekolah Negeri bertanggung jawab untuk fungsi-fungsi berikut. 1. Memberikan pengakuan kepada sekolah menengah yang ingin mengirim calon untuk ujian dan mengatur inspeksi berkala mereka. 2. Menyelenggarakan ujian umum pada akhir kelas 10, 11, dan 12 dan ujian-ujian lain yang dipercayakan oleh pemerintah negara bagian. 3. Menetapkan kondisi untuk pengakuan sekolah dasar dan menengah dalam hal guru, kurikulum, peralatan, dan fasilitas pendidikan lainnya. 4. Memberi nasihat kepada pemerintah negara bagian dalam segala hal yang berkaitan dengan pendidikan sekolah. 5. Menyelenggarakan ujian khusus seperti pencarian bakat atau pemberian beasiswa. 6. Menetapkan kurikulum untuk semua kelas sekolah dari kelas 1 sampai kelas 12 dan memberikan dan meresepkan buku pelajaran untuk ujian yang diadakan. Masalah sekolah menengah pemerintah. 1. Kepala sekolah dan guru tidak sadar akan kinerja siswa dan hasil sekolah. 2. Pandangan kepala sekolah tidak dinamis dan progresif. Mereka memiliki kekuasaan dan otoritas yang terbatas. 3. Kepala sekolah mendominasi program sekolah. 4. Perangkat pemerintah membutuhkan waktu yang lama dalam mengambil keputusan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari otoritas yang lebih tinggi. 5. Guru dan siswa tidak memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. 6. Sekolah negeri tidak terpacu dengan perubahan sosial dan ekonomi. 7. Sumber daya dan dana tidak tersedia di sekolah untuk peralatan fasilitas yang lebih baik bagi siswa. 8. Sekolah-sekolah ini tunduk pada administrasi pendidikan yang otokratis. 9. Staf pengajar biasanya terlibat dalam beberapa atau program pemerintah lainnya seperti pemilihan umum. 10. Kursus terbaru tidak diperkenalkan di sekolah, misalnya pendidikan komputer. 11. Pekerjaan guru dan kepala sekolah dapat dipindah tangankan sehingga tidak ada identifikasi dengan sekolah dan siswa. Masalah sekolah menengah administrasi di sekolah negeri. Masalah administrasi sekolah menengah negeri adalah sebagai berikut. 1. Nilai-nilai demokrasi diabaikan dalam struktur administrasi pendidikan. 2. Kurangnya keseimbangan yang adil dalam sekretaris dan direktur pendidikan pada tingkat yang sesuai. 3. Berbagai program pendidikan dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan secara bersamaan yang mempersulit pengendalian dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. 4. Banyak kementerian mengulang program yang sama berulang-ulang yang menyebabkan penyalahgunaan dan pengeluaran uang yang berlebihan. 5. Petugas pendidikan tidak memperhatikan tugas pokok. 6. Pengawas pendidikan menunjukkan ketidakpedulian terhadap pekerjaan mereka. 7. Masyarakat tidak bekerja sama dengan tujuan pendidikan. 8. Sekolah tidak memiliki administrasi yang baik karena politisasi di sekolah. Rekomendasi Komisi Kotari 1996. Komisi Kotari telah mengajukan rekomendasi berikut. 1. Energi manusia harus dikaitkan langsung dengan produksi. Ini akan mengendalikan masalah pengangguran melek huruf. 2. Hubungan yang sesuai harus dibangun antara pendidikan dan produksi. Perubahan yang sesuai harus dibuat di dalamnya sesuai dengan modernisasi. 3. Hubungan langsung pendidikan harus dikaitkan dengan kehidupan, kebutuhan, dan sikapnya. 4. Dasar pendidikan harus pengalaman kerja dan pelayanan sosial. Pendidikan harus produktif dan kerja buruh harus diberikan tempat yang semestinya dalam pendidikan. 5. Pendidikan harus membantu meningkatkan kualitas moral dan spiritual. 6. Pendidikan teknis dan ilmiah harus didorong. 7. Kurikulum harus dibuat profesional. Pendidikan harus dibuat serbaguna. Keanekaragaman harus dipengaruhi oleh kemampuan siswa, kapasitas, dan minat mereka juga. 8. Upaya harus dilakukan untuk membangkitkan sudut pandang ilmiah yang sehat pada siswa. Selain itu, perubahan harus dilakukan dalam sikap guru. 9. Pendidikan harus dikaitkan dengan pemikiran kreatif, konstruktif, dan material. 10. Siswa miskin tapi cerdas harus diberikan bantuan keuangan. 11. Pendidikan harus dikaitkan dengan pembangunan nasional. 12. Dewan Pendidikan Sekolah harus dibentuk di tingkat negara bagian dan kerjasama penuh harus diperluas untuk membawa perubahan yang sesuai dalam pendidikan. 13. Ketentuan harus dibuat untuk memberikan pendidikan gratis dan wajib bagi semua anak antara usia 6 dan 14 tahun dan fasilitas terkait juga harus disediakan. 14. Nilai-nilai demokrasi, kebebasan, kesetaraan, dan lain-lain harus dikembangkan dalam diri siswa. 15. Sekolah harus dijadikan instrumen untuk menghentikan kecenderungan reparatif para siswa. 16. Setiap sekolah harus membuat rencana tahunan untuk kemajuan dan perkembangannya. 17. Penekanan harus diletakkan pada pengenalan dan penggunaan metode terbaru, teknik, dan peralatan lainnya. Program peningkatan sekolah pemerintah seluruh nasional. Komisi Kotari 1966 telah mempresentasikan program reformasi untuk sekolah-sekolah nasional. Tugas perencanaan sekolah di negara kita dimulai setelah kemerdekaan belakangan. Departemen ini terus meluncurkan program reformasi sekolah yang padat, namun hal itu memperhatikan kebutuhan pengajaran kepala sekolah tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan
dengan pendidikan sekolah dan merupakan pertanda untuk memulai program yang lebih luas di kemudian hari. Sekian materi dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.